Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Apabila ada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. Ustadz, sudah ada di Ustadz, berikut ada yang bertanya, mohon izin, apakah di Indonesia ini ada pemberlakuan hukum li'an? Ya, demikian. Ya, adanya baru di Aceh ya. Baru di Aceh. Walaupun di Aceh kalau kita lihat ya baru semangatnya ya, belum artinya wallahu alam ya. Terlihat masih walaupun saya yakin itu minoritas, ada kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tersiksa ya. Bukan seperti aslinya. Kalau aslinya kan masyarakat yang butuh, bukan penegak hukum yang butuh untuk menghukum orang. Ya, secara ini ada, secara konsepnya sudah ada. Cuma peristiwanya apakah sudah terjadi, wallahu alam belum pernah terekspos ya. Jadi memang pelaksanaannya harus ada payung hukumnya, harus ada undang-undangnya. Ya. Nggak bisa secara mandiri dilakukan. Ya. Nggak bisa hanya difasilitasi oleh seorang ustadz atau difasilitasi oleh sebuah yayasan. Ya. Jadi kalau ini terjadi, ya, harus penegak hukum yang melaksanakannya. Jika tidak ada, ya kembali kepada hukum aslinya, ya, bertaubat, beramal soleh, ya, dan dalam hatinya tetap ada perasaan saya tidak melakukan li'an, bukan berarti saya menolak, bukan saya tidak mau, tapi memang belum ada. Maka insya Allah itu menjadi pertimbangan sendiri di sisi Allah. Insya Allah dirinya tetap terampuni, ya. Tidak terhukumi sebagai orang yang menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tinggal dalam kondisi ketidakadaan begini, kalau seseorang laki-laki mengalami apa yang dialami Hilal ibnu Umayyah tadi, atau mengalami Sa'd bin Ubadah tadi, ya, maka ya, secara hukum tinggal tadi bertaubat aja. Ya, ya. Secara hukuman secara lembaga pernikahannya bagaimana? Maka dia berhak sudah alasan untuk menceraikannya sudah sangat syar'i. Sudah sangat syar'i bahwa istri saya sudah selingkuh, ini tandanya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, ya, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Jadi itu termasuk alasan yang sangat konkret jika seorang laki-laki menceraikan istrinya karena ya, perbuatan jahat istrinya. Begitu juga apa yang disebut di awal surat At-Talaq. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddata wattaqullaha rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Jadi insyaallah kalau seorang laki-laki memilih saya ceraikan, maka itu pilihan yang sama sekali tidak mengandung nilai kezaliman kepada istrinya. Yang seharusnya seorang istri
Ya, secara hukum aslinya harus dijunjung tinggi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi karena dia telah berzina dengan orang lain, maka ini alasan yang betul-betul bersih dari kepentingan pribadi. Artinya betul-betul perceraian yang sangat syar'i. Ya. Kalau tidak memilih, enggak, ya udah saya enggak ceraikan, mungkin karena cinta, mungkin karena kesian anak-anak, ya. Maka ya harus bertaubat. Harus bertaubat, ya. Dengan syarat-syarat taubat itu sendiri. Kalau ternyata hamil, maka tentu sebagian ulama mengatakan maka tidak boleh ada hubungan suami istri sampai istrinya itu melahirkan bayinya. Karena hadis yang mengatakan tidak halal bagi seorang mukmin menyirami ladang orang lain. Saya kira itu pendapat yang paling kuat, walaupun mengatakan tetap boleh, toh kalau sudah terjadi pembuahan, kalau sudah dinyatakan hamil kan nggak mungkin lagi ya terjadi pembuahan yang kedua, pembuahan yang ketiga. Apalagi kenapa? Karena ini masalahnya kelahirannya atau kehamilannya bukan karena kehamilan yang sah, ya, karena perzinahan. Sedangkan yang harus istilahnya harus iddah kehamilan itu kan apabila kehamilannya terjadi secara halal. Ya. Nah, itu solusi kalau memang hukum li'annya belum ada, bukan tidak ada, belum ada. Dan semua kita yang hadir di sini harus ya minimal meniatkan ya, ataupun memberi andil sekecil apapun agar suatu saat hukum ini ada di atas bumi. Salah satunya menyadarkan setiap muslim muslimah yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu sudah salah satu komponen untuk bisa penegakan hukum Al-Quran ini, insya Allah. Ya. Karena salah satu kendalanya adalah ya ketidakpahaman umat itu sendiri. Ya. Ya. Boleh kalau nggak percaya disurvei. Ya. Jangankan prosesinya, istilahnya aja tahu nggak? Ya. Tanya ke pasar-pasar gitu ya. Apa itu li'an? Ya. Ya. Pasti banyak yang belum tahu. Ini juga menjadi kendala. Ya. Jadi maunya Islam masyarakatnya tahu, negaranya kondusif, kemudian hakimnya kondusif, baru bisa dilaksanakan. Kalau sekedar negara yang kondusif tapi masyarakatnya belum tahu, ya lumayan juga lah, walaupun ya, jadi agak selalu timbul masalah. Katakan di Aceh, ya, secara hukumnya kondusif, punya hak untuk melaksanakan. Tapi masyarakatnya ya, belum siap sepenuhnya, sehingga masih sering saja ada bahasa-bahasa yang tidak baik. Ya, semoga itu cuma ya, serangan media untuk menjelekkan pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran atas penjelasannya Ustaz. Berikut untuk pertanyaan selanjutnya. Hukum jadi saksi palsu bagaimana Ustadz? Sehingga orang yang dihukum itu karena persaksiannya. Mohon penjelasannya. Ya, hukum kesaksian palsu itu dosanya berlipat-lipat. Rasulullah menyebut akbarul kabair. Kabair itu dosa besar. Akbar lebih dosa besar. Rasulullah menyebut
Syahadatuz zur. Syahadatuz zur. Kesaksian palsu itu dosa yang besar. Dia mendapat dosa karena omongannya, dia mendapat dosa karena menzalimi saudaranya, karena kesaksiannya orang itu divonis A, divonis B. Karena itu Rasulullah pun menyatakan, saya di dalam menentukan hukum, saya hanya berbicara apa adanya ya. Adapun kalian mau bersaksi secara benar atau palsu, saya hanya akan melihat zahirnya. Sebenarnya saya tahu siapa yang benar atau siapa yang bohong. Tapi dalam pelaksanaannya saya hanya melihat zahirnya saja. Memang aslinya seperti itu. Ya, mereka yang tidak punya iman, memang ya seenaknya saja. Yang penting nanti saya dapat duit, yang penting saya selamat. Mendingan saya bersumpah dengan sumpah palsu misalnya. Memang untuk persaksian palsu dan benar ini dibutuhkan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fadhal. Dibuka dulu. Mutnya Mbak Ratna. Mut. Alhamdulillah ya, jazakumullah atas penjelasannya Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon izin bertanya bagaimana Ustadz tentang penerapan hukum cambuk di Aceh saat ini? Ya, mohon penjelasan. Wallahu a'lam. Sebatas yang saya lihat di medsos ataupun di TV, sepertinya sudah sangat sesuai dengan prosedurnya ya. Jadi cara nyambuknya adalah menyamping ya, tidak boleh mengangkat di atas bahu, itu untuk menghasilkan cambukan yang tidak terlalu keras juga tidak terlalu pelan. Apabila yang dicambuk ternyata nggak kuat, pingsan, maka ditangguhkan. Ya, secara teknis nampaknya sudah sesuai ya. Tinggal mungkin yang harus dipelajari secara hikmah-hikmahnya. Ya. Kan hikmahnya itu untuk membuat pendidikan ke masyarakat agar masyarakat dengan proses itu tidak berbuat jahat. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya berikut tentang fenomena sekarang yang sedang viral yang diucapkan oleh salah satu habaib yang baru datang ini Ustadz. Untuk perkataan beliau itu kalau menurut Ustadz bagaimana? Mohon penjelasannya ya, jazakumullah. Ya tentu tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW al-Ma'sum. Ya. Adapun manusia biasa bisa saja salah. Ya. Kalau konsep aslinya adalah wa'rid anil jahilin. Cuekin saja menghadapi orang-orang yang bodoh. Tidak dikomentari. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid anil jahilin, itu aslinya. Tapi kemudian Allah alam apa saya dengar, kemudian dijawab lagi dengan ungkapan yang terkesan lebih lebih jahat lagi. Ini termasuk yang tidak bagus ya. Istilahnya cuma disebut penjual minyak wangi, kemudian dijawab dengan apa istilahnya LNT ya, paham ibu ya LNT ya.
disebut LNT ini menurut saya berlebihan. Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya kan kamu cuma dikatain penjual minyak wangi. Ya, sebut aja lah penjual apalah ya. Penjual kue atau apa gitulah. Ya. Adapun sampai ya lebih dari itu ya, itu tidak adil. Minimal adil, lebih baik lagi ihsan. Ihsan itu apa? Biarin aja udah. Ihsan itu apa? Bila perlu maafin ya sudah, kita maafin. Seperti itu aslinya. Tapi kalau memang ternyata ditanggapi, apalagi penanggapannya melebihi dari apa yang diucapkan, memang di satu sisi sebuah kesalahan, tapi kita juga harus adil wal ihsan juga. Kesalahan ini tidak boleh menghilangkan semua kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tetap harus dihargai kebaikan-kebaikannya, terutama dalam semangat al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Semangatnya meluruskan negara. Tidak semua orang siap melakukan apa yang disebut dalam hadis afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah berani meluruskan penguasa yang berbuat zalim. Ya, tentu kezaliman yang ada kan bukan kira-kira, bukan sepertinya, tapi kezaliman-kezaliman yang ada kan memang diakui oleh para ahlinya. Ya. Apakah oleh para ahlinya mengatakan telah terjadi perampokan uang negara, para ahlinya mengatakan telah jadi kriminalisasi dan seterusnya. Jadi sifat-sifat sultanin jairnya sudah terbukti, dan itu yang dimiliki oleh sebagian penggerak amar ma'ruf nahi munkar di negeri ini. Kita yang belum bisa langsung, maka minimal kita tidak melecehkan, apalagi memusuhi orang-orang yang telah berjasa dalam melaksanakan kalimatul haqqin inda sultanin jair. Wallahu a'lam. Ya, syukran. Alhamdulillah Ustadz. Berikut ada Ukhti atau Ibu Lutfi Sufyana yang mau bertanya. Masih ada waktu ya Ustadz ya? Ya, sebentar. Monggo silakan Ibu Lutfi disampaikan apa yang mau ditanyakan. Ibu Lutfi silakan apabila ada yang mau ditanyakan ke Ustadz. Itu suaranya dihidupkan dulu Ibu. Ibu Lutfi, suaranya susahnya aja, Mbak. Ya, yang cat aja, Mbak, kalau agak susah, Mbak. Baik. Ya, mungkin Ibu Lutfi ini ya belum apa? Langsung. Baik. Demikian Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya yang mau ditanyakan mengenai hukum cambuk bagi pezina yang berkali-kali. Apakah berkali-kali juga dilaksanakan hukuman tersebut, Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya. Ya, dilakukan berkali-kali ya. Di zaman Rasulullah SAW, ya, bahkan sampai di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada seorang sahabi namanya Abu Mihjan. Abu Mihjan ini
orang yang berkali-kali dicambuk karena minum khamr. Untuk khamr kan cambukannya 40 kali. Cambuk lagi, cambuk lagi, cambuk lagi. Tapi akhirnya dia bertobat dan husnul khotimah. Karena ujian setiap manusia, ujiannya adalah kepada titik lemahnya. Yang titik lemahnya di khamr, Allah uji di khamr. Sampai dia punya semangat tinggi untuk bertaubat, baru di situ ditolong oleh Allah. Ada yang titik lemah ujiannya di masalah keuangan. Gampang ngutang tapi ngemplang misalnya. Gampang ngemplang kalau jadi bendahara misalnya. Gampang ngutil misalnya. Maka Abu Mihjan ini titik lemahnya, dia nggak bisa lihat khamr nganggur tuh nggak bisa. Bawanya minum lagi. Cambuk lagi, dicambuk lagi. Tapi akhirnya di zaman Abu Bakar dia bertaubat dan menjadi mujahid yang sangat dihormati oleh para sahabat, termasuk oleh panglima besarnya saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu a'lam. Atau bisa juga istilahnya seorang hakim punya kebijakan namanya takzir. Takzir, hukuman tambahan yang sifatnya istihad. Tentu yang namanya istihad, seorang hakim harus berhati-hati, bukan karena sebuah kebencian, sebuah dendam, tapi ketika dia menambah sebuah takzir, maka dia harus mengevaluasi dirinya bahwa di balik takzir ini betul-betul untuk kebaikan terdakwa. Takzir tambahan hukuman, misalnya ini orang udah 5 kali zina lagi, maka bisa jadi tambah hukuman, misalnya ditambah selain dicambuk di penjara misalnya, mungkin saja itu terjadi. Tapi wallahu alam, sejauh pembahasan kitab-kitab fikih yang ada, belum pernah terjadi orang karena hukuman zina mengulang-ulang zinanya. Yang sering terjadi di hukuman khamr. Hukuman zina itu biasanya dalam sejarahnya punya daya jerak yang luar biasa. Bahkan menurut para ahli, cambukan itu sendiri itu sudah memberi satu perubahan syaraf. Karena orang berzina itu pasti telah terjadi kerusakan syaraf juga. Kenapa? Karena syarafnya sudah terlalu sering dipicu untuk kejahatan seksualnya. Jadi nggak mungkin orang terjadi ujuk-ujuk berzina, itu nggak mungkin. Orang berzina itu pasti sebelumnya sudah terjadi kemaksiatan mata yang sudah mudmin, sudah kecanduan, kecanduan maksiat mata, kecanduan maksiat interaksi misalnya. Dia kalau nggak berinteraksi dengan lawan jenis nggak enak. Dari interaksi pasti ada segala yang menjadi segala kemaksiatan pra-zina. Baru manusia itu berzina. Istilahnya tidak mungkin terjadi zina kecuali sebelumnya telah terbiasa dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi orang berzina itu juga karena sebuah penyakit, gangguan syaraf di dalam dirinya yang oleh para ahli kemudian dikaji lebih dalam lagi, ternyata cambukan itu juga bisa menormalkan syaraf-syarafnya. Kabarnya di Rusia itu telah dijadikan sebagai solusi terhadap orang yang canduan pornografi, canduan hal-hal yang penyimpangan seksual, penyimpangan misalnya suka sama sejenis misalnya, itu sebuah penyimpangan. Jadi kalau dicambuk itu
Tapi kadang-kadang manusia suka begitu. Kalau dari Allah dicurigain melulu, giliran dari dokter, oh iya benar-benar ini. Ya, ini cara yang salah di dalam menyikapi hukum Allah. Baik, alhamdulillah, Ustaz. Masih boleh bertanya satu lagi nggak, Ustaz? Boleh. Ya, monggo silahkan Ibu Lutfi tadi yang mau bertanya. Tadi sedikit ada gangguan ya. Dipersilahkan ya, mari Ibu Lutfi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, terkait tadi penjelasan Ustadz tentang penegakan hukum bagi pezina yang ini ya mungkin kita bisa katakan istilahnya disembunyikan gitu ya sebisa mungkin untuk menjaga kemurnian atau kesucian masyarakat gitu ya dari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam dosa besar itu. Nah, kenyataan kita pada saat ini gitu ya justru banyak gitu ya pelaku-pelaku zina yang mereka bahkan tidak malu-malu lagi gitu ya untuk mengakui bahwa mereka telah melakukan itu gitu ya, mungkin kita bisa lihat di media-media sosial gitu ya, terkait bahwa ya mereka mengatakan sudah tidak perawan lagi dan lain sebagainya, itu tanpa malu-malu padahal mereka belum menikah. Nah, ketika kita dihadapkan pada kondisi masyarakat yang seperti ini, apakah tetap gitu ya kaidah untuk tadi ya seperti Rasulullah katakan betul-betul memastikan bahwa dia sudah berzina baru ditegakkan hukum gitu ya. Apakah itu tetap berlaku gitu Ustaz untuk masyarakat yang kita hadapi seperti sekarang ini? Mungkin itu pertanyaan saya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau berbicara tentang kenyataan masyarakat, maka prinsipnya bukan untuk menjadikannya sebagai sebuah contoh ya, tapi sebagai suatu tantangan ya. Atau kalau contoh sebagai contoh yang negatif ya. Dan negatifnya nggak ketulungan di mana ada manusia yang sampai ya nggak punya malu lagi ya. Bahkan dengan bangganya ya perbuatan zinanya di-upload misalnya ya. Ini sudah sebuah kejahatan yang luar biasa. Ya, maka istilahnya apa? Penyikapannya utamanya adalah dalam pelakunya itu sendiri. Jadi pelaku seperti itu sangat dibenci oleh Allah, disebut di ayat 19. Ya. Seharusnya pelaku kejahatan itu berusaha menyembunyikan serapat mungkin. Ini malah diceritakan, malah diupload dan seterusnya. Dibiarkan orang melihatnya, beribu-ribu orang melihatnya. Maka Allah sebut dengan innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tentu dalam hal ini kita nggak bisa lagi bicara masalah hukum. Yang ada adalah penyadaran hukum. Penyadaran hukum bahwa seharusnya ini begini. Nggak bisa lagi bicara masalah hukum. Yang kedua, ya, dalam kondisi seperti ini, penyadaran agar siapapun tidak harus berusaha tidak ikut andil menyebarkan. Apakah dengan ungkapan, apakah apalagi dengan mengupload lagi ya. Jadi harus berusaha ya sebisa mungkin hal-hal seperti ini tidak laku di masyarakat. Jadi karena laku di masyarakat itulah sehingga perbuatan jahat ini ya sampai menjadi sebuah sarana cari duit.
Karena banyak yang ngelihat, apalagi naudzubillah nge-like dan seterusnya, ya, jadi duit. Akhirnya semua coba niru-niru dan seterusnya sampai kehilangan rasa malu di dalam diri manusia itu, betapapun sudah bisa melebihi daripada binatang. Bagi kita saat ini merupakan tantangan dakwah yang luar biasa. Menyadarkan umat, ya, seminim-minimnya bagaimana umat supaya ya, kembali kepada Allah, cinta Al-Quran, ya, taat kepada Allah, ya, baru nanti terakhir supaya bisa punya kesadaran hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Jadi ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Ustadz. Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu ada sedikit kutipan Ustadz yang saya kutip dari buku Ustadz. Di sini adalah rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang lebih mementingkan kehidupan akhirat. Sehingga ketika terjadi dua kepentingan berbenturan, maka kepentingan akhirat akan lebih diutamakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya Ustadz, doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz. Mohon Ustadz berkenan untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.